Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan memberi gambaran tentang alumni Hayanun yang terbang. Apakah banyak? Ya, tidak begitu banyak, intinya ada. Yang pastinya murah, dan di Korea jika ada masalah kita bantu. Itu bedanya ya. Terus kenapa kok tidak banyak? Pertama, siswa kita sedikit ya. Kenapa kok sedikit? Yaitu kita melakukan promosi itu tanpa tipu-tipu. Hanya menerima siswa yang percaya saja. Terus kedua, yang ikut ujian itu kita baru mulai 2017. Jadi sekitar 3 kali ujian ya sampai di tahun ini. Dan berikutnya untuk manufaktur mulai 2018 itu adalah masa-masa sulit ya, tidak gampang untuk lulus maupun berangkat. Jadi jika ada LPK atau orang yang bilang jika ikut LPK ini maka cepat terbang, itu adalah bohong. Jadi perlu diingat, lulus tidak jaminan terbang, hanya keberuntungan yang membuat Anda terbang. Nah, ini saya bukakan datanya untuk Anda yang sering bertanya ya, apakah ada siswa Hayanun yang berangkat terbang. Ya, kita mulai di tahun 2017 ya. Kita mulai belajar membuka kelas kecil percobaan, itu permulaan ya. Itu kita dapat siswa 10. Kita belajar dari Januari, Februari 2 bulan karena ada ujian yang dadakan. Kita belajar 2 bulan, dari 10 siswa kita dapatkan 6 siswa yang kita harapkan lolos. Sedangkan yang 4 siswa ini tidak ada harapan. Terus berikutnya ini bisa dilihat asalnya ya. Ada yang dari Jakarta, Jepara, Lampung. Terus yang ini ada dari Salatiga, Solo. Dari ke-6 yang saya harapkan ini ada 4 yang pintar. Ini saya tandai terus, dan akhirnya dari 4 yang pintar ini ternyata lolos ujian tahap pertama, lolos 3. Dan akhirnya lulus dan sudah berangkat. Jadi itu untuk data 2017. Ini manufaktur ya. Ini yang satu hampir lulus tapi belum lulus, berarti kan. Jadi ada 10 siswa yang jadi harapan, ada 6. Dari 6 ini yang lulus 3 terus sudah berangkat. Tentu dengan biaya murah, waktu itu 1 jutaan. Terus berikutnya kita juga mengadakan skill test untuk umum ya, untuk umum. Bagi yang ingin nebeng skill test tidak masalah ya. Kita dulu kita patok harga 150.000. Murah banget ya, 150.000 sudah bisa lulus. Nah, ini datanya yang ikut nebeng skill test ada 19 orang dari luar ya. Ini ada Kendal, ada Kalimantan Timur, ini cewek, terus ada Sulawesi Selatan, ini rombongan ada berapa bisa dilihat. Terus ada Kudus, Temanggung, Tangerang, Sragen. Nah, di sini ikut skill test ya selama 2 mingguan kalau nggak salah. Terus berikutnya ini banyak yang lulus, ada yang gagal. Terus setelah skill test mereka saya beri kebebasan ya, mau ikut apa lepas ya. Ini yang ikut berarti saya pantau sampai berangkat. Ini ikut sudah berangkat. Yang ini lepas kan berarti saya nggak bertanggung jawab, intinya lulus gitu kan. Nah, ini jadi dari 19 yang ikut skill test
dari luar, yang ini satu jarang masuk. Jadi terus ini ada beberapa catatan yang tidak lolos skill test, bisa dilihat ini ada cacat jari, ada postur, ada juga ini yang gugup, terus ini ada yang kurang tahu karena tidak laporan ulang. Nah, ini yang skill test umum nebeng. Dan ini juga ada skill test nebeng fishing. Ini dari Banyuwangi kita juga siapkan. Terus dia lulus tapi lepas. Nah, sekarang dia sudah di Korea. Walaupun lepas, dia ngabari kan berarti saya tahu. Yaitu data tahun 2017. Ya, ini ujiannya masih termasuk gampang dan berangkatnya juga termasuk gampang. Karena kan 2016 nggak ada ujian waktu itu. Sekarang kita lihat ke data 2018. 2018 kita punya 3 kelas ya. Setiap kelasnya ada kelas ini sesuai warna ya, saya bagi. Kelas Juli ada 6 orang, kelas Desember 6 orang, kelas Maret 7 orang yang ikut ini. Ya, ada yang tidak ikut. Terus dari semua itu kita adakan tryout waktu mau ujian. Nah, setelah tryout ya kita kelas lagi. Ini termasuk kelas pintar, ini sedang, ini kurang pintar. Jadi seperti itu, dari kelas yang pintar dan sedang kita dapat 13 siswa. Ini ada dari Jogja, Bekasi, Makassar, ada Pangandaran, Batang, Brebes ya, ada Garut, terus ada Kediri, Kendal. Kita juga siswanya dari luar kota ya, banyak. Jadi ini dari total berapa ini, total 18 ya, 18 siswa kita bagi seperti ini. Saat tryout kelihatan kan klasifikasinya. Nah, dari yang kita anggap pintar ini, yang lolos tahap 1 ini ada 2. Terus kita latih skill test, lulus dan belum berangkat. Kenapa kok belum berangkat? Karena ini cewek. Nah, yang ini telat sending gara-gara ngurus paspor, ada masalah, nggak laporan. Harusnya kalau ada masalah langsung laporan biar cepet. Terus yang kedua ini cewek juga, lulus tapi dia mundur, tidak sending. Jadi untuk tahun 2018 ini masa-masa sulitnya. Harus lulusnya kan salah berapa, 3, kalau salah 3 ini. Sedangkan ini ada yang hampir lulus salah 4. Jadi itu masa-masa sulit untuk 2018. Kita meluluskan 2 tapi belum berangkat, maklum cewek. Terus ini yang tidak ikut. Terus yang ini kita juga mulai mengadakan pelatihan tryout untuk CBT khusus. Mulai tahun 2018 kita kedatangan dari rombongan Lombok ya, ada 4 orang Lombok. Ini awal mula Lombok datang ya. Ini ada 4 orang. Sedangkan yang satu ini lokal, sini aja cuma jarang masuk karena urusan menghidupi keluarga kan. Terus ini dari 4 orang yang diandalkan ini lulus 3, yang satu hampir lulus. Terus mereka ikut, jadi saya beri kebebasan mau lepas atau ikut. Nah, mereka ikut ya, berarti saya pantau juga, saya anggap siswa sini. Setelah itu yang terbang ini ada yang belum terbang. Itu data tahun 2018 ya. Sekarang tahun 2019. Nah, ini
kita sebenarnya tahun 2019 kita punya tiga kelas. Kelas Juli kita dapat 13 siswa, kelas Oktober 12, tapi yang ikut ujian 11, terus kelas Januari 13. Jadi seperti ini totalnya ada 28 tambah 13, berarti 41 kalau nggak salah, 41 dalam tryout kita menghasilkan ya, ada 28 yang kita anggap pintar dan siap, sedangkan ini belum siap. Untuk yang belum siap itu kita beri kebebasan mau ikut lanjut atau tidak, tapi ya diusahakan ikut lanjut, minimal kan tahu ya, tahu ujian. Dari yang ini yang siap, ini ada yang pintar, ada yang sedang. Nah, untuk yang pintar ini tahap pertama kita lolos sekian, 16, ada lolos ini ya 13. Ini hampir lolos ya, kurang satu soal. Ini juga siswanya juga luar Jawa ya, ada Makassar, Batang, terus Sumbawa, Lombok, Ngawi, Rembang, Mojokerto, ada Salatiga, Ciamis, Lombok. Nah ini, terus ini dari yang lolos tahap 1 kita siapkan skill test, akhirnya ini ada yang lulus, ada juga yang tidak lulus. Dari 13 yang lulus skill test ada 10, berarti yang gagal 3. Setelah itu mereka sending, ada yang tidak. Nah ini tidak sending, mungkin mundur ya, tidak ikut. Terus ini yang terbang untuk tahun 2019 ini ada satu, ini tercepat ya, begitu lulus sending ada panggilan. Terus ini belum, ini satu juga menolak SLC alias mundur, yang lain belum. Dan kita juga punya catatan ya, kenapa tidak lulus. Ini ada yang baju ketat, ada nilai kecil, postur, masalah keluarga, gugup, dan beberapa ini ya. Tuh. Terus berikutnya ini yang tidak bisa fokus belajar, ini kenapa, ada yang disambi jualan online, tidak ikut tryout, dan sejenisnya. Ini ya. Terus berikutnya kita juga punya non siswa yang ikut tryout, nebeng istilahnya ya. Ada 3, ada Kendal, Brebes, Kupang. Nah ini yang ikut tryout pemantapan, di tahap 1 dia lolos 2, yang satu hampir kurang satu soal. Terus yang berikutnya tahap skill test yang lulus 1, dan mereka lepas tidak ikut. Oke, terus berikutnya ini yang tryout, sedangkan ini yang skill test. Skill test juga kita mengadakan untuk umum ya, masih, kalau ini biayanya masih 500 ya, 500.000 untuk skill test. Ini ada beberapa ini ya, ada dari Cirebon, Sragen, Kudus, Ungaran, Malang. Ini terus tahap yang skill test ini ada yang gagal, ada yang lulus. Untuk yang gagal ini sebenarnya saya sudah prediksi dari awal ya. Karena apa? Ini kan postur tubuh, terus ini bagian pengukuran, harusnya dia bisa ya. Cuma kalau bisa jangan ambil pengukurannya, jangan ambil pengukuran sama penyambungan. Saat pendaftaran kalau bisa ambil perakitan. Terus ini lepas-lepas, ini ada yang ikut 1, ini ikut tapi belum berangkat. Terus ini ada yang gabung
gara-gara apa kok gabung, ada satu gabung, jadi minta bantuan sending sini terus gabung jadi siswa, jadi ikut dipantau sini. Ini dapat kontrak menunggu karena ada COVID-19, jadi belum berangkat. Itu tahun 2019. Dan berikutnya di tahun 2019 kita juga mengadakan tryout CBT khusus. Tryout CBT khusus ini kita dapat 17 siswa, dimana sudah saya bagi, ini yang pintar, ini yang kurang pintar. Dari yang pintar, dari yang 8 ini kita mendapatkan lulusan ini. Dari 8 yang pintar kita lulus 4. Nah, untuk yang lain minimal itu bisa dilihat ada perkembangan nilai ya. Misal ini enggak gagal, ini 140, ini 135. Oh ya, merah-merah ini kurang. Ini 160 jadi 165, ada perubahan. Ini kenapa kok bisa kurang? Ini kan ada keterangan yang jarang masuk. Maklum lah, namanya sudah berkeluarga kan. Ini ada Lombok, Cirebon, ada Meranggen. Nah, ini yang lulus ini itu ada yang ikut 3 dan lepas 1. Untuk yang lepas dipantau sendiri, untuk yang ikut berarti kita pantau. Yang 3 ini yang sudah berangkat ada 1, yang belum 2. Tahun 2019 yang CPT khusus atau IK. Terus untuk yang CPT khusus kedua, ini kita dapat 10 siswa dengan rincian seperti ini. Ini ada yang mengulang. Kalau mengulang kan gratis. Ya, akhirnya lulus dan ikut tapi belum terbang. Terus ini ada yang gabung, ini pernah belajar di kita, jadi minimal dapat ilmunya, setelah pulang dia belajar lagi, ikut sendiri, terus gabung ketika lulus. Ini juga belum. Terus kita juga menyiapkan yang skill test fishing ya. Ini ada 2 orang dari Makassar, ada yang dari lokal sini. Untuk mereka lulus, dan yang satu ikut, yang satu lepas. Untuk yang ikut ini juga sudah dapat SLC, cuma menunggu prelim ya, karena COVID-19 jadi belum. Jadi itu data tentang alumni LPK Hayanun. Untuk ujian manufaktur 2020 untuk yang sekarang ini kita punya total siswa 75 ya, termasuk yang mengulang ada 15, tambahan nebeng dari luar 1. Saya punya pembagian harapan lolos ada 26, harapan cadangan ada 26, berarti sisanya ya kurang berharap. Cuma datanya tidak saya buka dulu soalnya kasihan. Cuma ini kan sementara. Jadi gara-gara ada COVID tertunda, prediksi ini bisa saja meleset. Terus ini kita juga punya yang tryout X ya, CPT X, total siswa ada 11, harapan 3, cadangan 4, termasuk yang mengulang ini 11. Tahun 2020 ini masa-masa yang terganggu ya karena COVID itu. Nah, sekarang saya akan perlihatkan foto-foto alumni ya. Ini yang tahun 2018 ini ya, yang CPT X.
Ini lulusan 2018, yang satu mundur, yang satu belum berangkat. Ini lulusan 2019, ikut 2 kali. Terus berikutnya ini alumni 2019. Nah, ini ya, sedikit kecil, tapi kita bisa mensiasati ya gimana cara lulus. Kalau nggak disiasati, bisa saja gagal di skill test. Terus ini ada dari Rembang, Batang. Ini ada yang ini lulus, ini gagal. Ini karena bajunya terlalu ketat ya. Terus ini kurang semangat. Ini pinggang, dia punya keluhan di pinggang. Terus ini belum ujian, masih persiapan. Ini juga masih persiapan, gara-gara COVID belum ujian ya, tertunda. Ini kita juga dapat mana nih, Salatiga juga ada. Kebumen, Kendal. Ini jadi kita siswanya rata-rata jauh-jauh juga ya. Mereka aja berani ambil resiko datang ke sini. Mereka bukan cemen, jadi berani keluar dari daerahnya. Kalau ada yang murah, kenapa pilih yang mahal gitu kan? Nah, ini ada Lombok, Sumbawa, Medan, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Makassar. Ini yang gabung perikanan ya, tryout yang gabung skill test perikanan. Ya tetap kita walaupun gabung, kita anggap siswa sendiri. Walaupun dia lulus akhirnya lepas karena saya beri kebebasan. Terus ini yang persiapan ujian. Ini ada dari Probolinggo, Ciamis ini ya. Terus ini juga persiapan ujian. Cuma ini dua ini tidak ikut ujian tahun ini. Nah, terus ini ada juga dari Semarang, Kebumen, Wonogiri, Jepara ya. Ini juga persiapan ujian. Ini foto dari satu di depan LPK ya. Ini kemarin yang verifikasi di UNES. Terus ini yang verifikasi kedua, rombongan dari mana ini, luar Jawa, biasanya kan di kedua ya, bukan di gabung yang pertama. Terus ini yang verifikasi di Ikopin. Ini juga Ikopin. Jadi harus kalian pertimbangkan juga ya pemilihan LPK. Kalau saya ikut LPK Yanun, saya nanti bolak-balik verifikasi ujian di mana, itu harus dipertimbangkan. Harus siap. Kalau ke Ikopin naik bus dari depan sini ada ya, dari depan LPK langsung ke Ikopin satu arah, sekali bus. Terus ini saya foto dengan siswa pertama yang berangkat ya. Ini jangka tunggunya sekitar 1 tahunan, berangkat bareng, dapat di pabrik tekstil. Terus ini orangnya sudah kerja di pabrik tekstil, kebetulan ini enak ya, kerjanya agak bebas, bisa sholat, bisa puasa,
enak. Terus ini juga tadi ya, dapat di tekstil. Terus ini yang ikut X ya, CPT X pertama dari Lombok, dia dapat pabrik, bukan pabrik rosok ya, artinya mengumpulkan barang-barang bekas untuk didaur ulang. Yang penting kan ada uangnya gitu kan. Terus ini di pabrik baut ya, ini tercepat ya, berangkat tercepat termasuk ya, baru lulus terus ada panggilan sebelum COVID, jadi enak dia. Terus ini ini senior dari Lombok nih ya, ini temen satu lulusan dengan yang ini tadi. Ini kayak juga kerjanya enak, ini bersih. Nah itu untuk yang lain, foto-foto yang lain ya, tidak ada, soalnya ada beberapa alumni yang berangkat saya mintai foto belum dikasih ya. Mungkin nanti perlu pemaksaan ya biar dikasih, daripada dipaksa dimintai uang kan lebih baik dipaksa dimintai foto ya untuk dokumentasi. Nah itu saja bagi yang penasaran tentang data siswa Hayanun yang berangkat. Intinya kita ada yang berangkat dengan biaya lebih murah daripada tempat lain. Ada yang dengan 1 juta sudah bisa berangkat, ada yang 2 juta sudah termasuk uang terima kasih. Bahkan yang nebeng-nebeng tadi cuma modal 150.000 ya. Skill test kemarin ya, sudah ada yang berangkat lepas. Jadi kalau ada yang murah kenapa pilih yang mahal, gitu aja ya. Udah gitu aja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.